Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi sepenting apa sebuah sistem Bapak Ibu? Nah, kalau kita bicara sistem Bapak Ibu, di luar sana banyak franchise ya, banyak orang jual franchise dengan harga miliaran Bapak Ibu. Misalnya, mungkin Bapak Ibu kenal banyak sekali franchise ayam goreng yang harganya miliaran, betul nggak? Sangat mahal. Apa yang spesial dari franchise ini? Apakah ayamnya berbeda atau ayamnya sama saja? Boleh respon Bapak Ibu. Ayamnya beda apa sama ya? Sama. Sama. Sama Dia ayamnya beli sama. dia beli ayam yang ada di Indonesia juga, di peternakan yang ada di Indonesia juga, sama dengan ayam yang dijual di pasar yang kita beli untuk masak di dapur, sama. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah mereka punya sistem. Sistem inilah yang membuat jadi mahal yang mereka jual Bapak Ibu. Sehingga menjadi miliaran harganya. Padahal cuma ayam goreng, ya. Padahal cuma kopi, ya. Sesuatu yang simpel dan sederhana tapi menjadi mahal karena adanya sistem Bapak Ibu. Nah, di kuantum metal tuh kita juga diberikan sistem yang mana sistem ini belum ada saingannya sampai saat ini. Sementara kalau di luar sana, ayam goreng banyak orang buat tandingannya dengan mudah. Kopi banyak orang buat kopi yang lebih enak juga Bapak Ibu. Tapi di konsep QM sistemnya sampai detik ini tidak ada pesaingnya. Seperti apa sih hebatnya? Yang pertama, kita diberi daya ungkit permodalan untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Kita dibantu modal untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak, Bapak Ibu. Dan pastinya tanpa tagihan cicilan. Kemudian kita bisa kumpulkan emas tanpa perlu uang lebih. Yang selama ini setahu kita, orang kalau mau beli emas butuh uang lebih. Dan di sistem ini dipastikan Bapak Ibu tidak punya beban hutang. Tidak ditagi-tagi, tidak dikejar-kejar walaupun ada bantuan permodalan. Tapi di sini kita mengumpulkan warisan buat ahli waris kita. Kita mengumpulkan aset yang bisa diwariskan tanpa ada beban hutang, tanpa ada beban tagihan Bapak Ibu. Ya. Jadi ingat, bantuan ini bukan hutang tetapi bantuan ini adalah membantu kita untuk mengumpulkan banyak warisan. Nah, Bapak Ibu, kepingin nggak nih punya aset yang bisa diwariskan? Boleh respon? Pengen, Pak. Pingin ya. Nah, inilah yang ada di quantum metal. Dan yang ketiga barulah kita ditawarkan sebuah peluang bisnis untuk potensi income tanpa batas. Yang mana ini sudah terbukti Bapak Ibu. Oke. Nah, sistem ini sekali lagi belum ada pesaingnya sampai saat ini Bapak Ibu. Karena tidak mudah ditiru ya. Nah, apakah konsep ini sudah terbukti? Nah, kita minta dilanjutkan oleh Kak Adechan ya untuk menjelaskan tentang konsep ini. Silakan Kak Adechan. Baik, Pak Herman. Nah, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya. Apakah peluang atau konsep yang tadi sekilas sudah disampaikan ya oleh Pak Herman sudah terbukti atau belum? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada my account summary ya. Ini adalah catatan GSA atau Gold Storage Account dari founder Angel Group ya, yaitu senior merchant Puan Aida. Nah, pada tahun 2021, tepatnya 18 Februari 2021, beliau memulai menabung tidak banyak ya, kalau untuk ukuran QM hanya 60 gram saja ya. Namun kita lihat bagaimana setelah beliau menjalankan semua konsep ini, perkembangannya dalam 1 tahun, kita bisa lihat Bapak Ibu. Tepat di tanggal 18 Februari 2022, My Account Summary sudah menunjukkan perkembangan yang dahsyat ya. Dari 60.000 sudah menjadi 23.000 gram atau 23 kilo. Nah, ini menunjukkan satu bukti ya bahwa ada perkembangan yang begitu dahsyat ketika konsep ini dijalankan semuanya. Nah, kita lihat lagi, kita cek lagi apa yang menjadi bukti ya bagi orang-orang yang menjalani konsep ini. Nah, ini adalah bukti penghasilan bonus yang dicapai oleh seorang konsultan di Quantum Metal. Ini adalah bonusnya Puan Aida dalam 1 hari saja, Bapak Ibu. Jadi pernah mencapai 71.660 US dollar. Nah, ini kalau kita rupiahkan, ini mencapai 1 miliar lebih, Bapak Ibu. Kira-kira di luar sana, tuh Bapak Ibu sendiri pernah nggak gitu ya, mendapatkan
income 1 miliar lebih, tapi income ini didapat sebagai bisnis yang tanpa modal ya, yang tadi sudah disampaikan ya. Bisnisnya tanpa modal, tapi ada peluang income yang tanpa batas. Ya terbukti Puan Aida bisa dalam 1 hari mencapai 1 miliar lebih. Kita lihat lagi Bapak Ibu, perkembangannya. Ya itu tahun 2022 tadi ya. Sekarang di tahun 2023, income-nya Puan Aida pernah mencapai dalam 1 hari ya. Ini ada sebuah potret asli ya. Ini adalah sebuah event miliknya Angel Group ya. Bagaimana beliau memperlihatkan komisi sehari semua konsultan ya, termasuk dirinya ya, ini mencapai 269.308 US dollar. Kalau dirupiahkan ini 4 miliar lebih Bapak Ibu. Semakin dahsyat ya tahun demi tahun peningkatan yang dialami oleh Puan Aida. Nah, tentu saja ya kita juga ingin melihat ya bagaimana hasil tabungan emasnya. Karena tujuan daripada orang-orang bergabung di Quantum Metal ingin sekali punya emas yang banyak. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini catatan di tanggal 9 Oktober 2023. Sudah mencapai 93.000 gram. Nah, tadi di tahun 2022 23 kilo. Sekarang 93 kilo. Bahkan saya bertanya kemarin dengan Pak Herman. Pak Herman, ini pasti sudah ada perkembangan dong ya, bukan 93 kilo lagi, ternyata benar ya. Sekarang ini sudah 107 kilogram ya, cold storage akun milik Puan Aida. Dahsyat atau dahsyat banget Bapak Ibu. Nah, kita cek juga, di sini ada catatan pada holding inventory-nya Puan Aida. Bapak Ibu, yang baru saja bergabung barangkali di Zoom ini ya, saya informasikan sedikit apa sih holding inventory ya. Holding inventory adalah catatan yang awalnya dari cold storage akun kemudian di GCA-kan karena di sini ada program konversi. Artinya tabungan dari GSA ya, emas dari GSA sudah dikonversi menjadi uang tunai ya. Kita bisa tarik 85%. Maka pada holding inventory Puan Aida kita lihat ya, ada aset beliau senilai 61.000 gram atau 61 kilo. Nah, kita perhatikan nominal yang pernah beliau sudah tarik ya, sudah ditarik tunai, di situ ada 3.180.000 US dollar. Nah, jadi sudah balik ke rekening ya, sudah tarik tunai sebesar 85%-nya adalah sekitar hampir 50 miliar ya, hampir 50 miliar sudah balik ke rekening pribadi. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan gitu ya, untuk belanja. Nah, tapi beliau masih punya kesempatan ya untuk mendapatkan kembali asetnya ya, karena kalau di GCA kan itu emas kita tetap utuh Bapak Ibu ya. Maka beliau masih berhak atas kenaikan dari 61.000 gramnya. Nah, di sini ada tulisan net gain, itu adalah catatan perkembangan dari aset yang dimiliki 100% dari yang 61.000 gram itu Bapak Ibu. Inilah maslahatnya dari GCA. Jadi dahsyat ya, bisa punya tabungan dalam 3 tahun sudah ratusan kilogram. Nah, di luar sana sudah ada yang bisa seperti ini? Saya yakin belum. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, mengapa kita perlu aset emas dengan sistem syariah di Quantum Metal? Nah, pertama alasan yang sama-sama kita pahami ya, bahwa kalau kita hanya berfokus kepada nilai uang kertas gitu ya, nilai uang itu terus merosot karena inflasi. Tidak ada satu negara pun yang aman daripada inflasi. Inflasi apakah sudah terjadi di negara kita? Sudah terjadi Bapak Ibu ya. Nah, maka kita mentransform our currency to gold adalah kewajiban saat ini ya, untuk menghindari serangan inflasi. Yang kedua, kita pahami bahwa emas adalah aset yang sangat aman dan liquid ya kan. Kalau kita punya emas tentu jualnya lebih murah gitu ya, dan itu aman karena bebas pajak gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan harga emas dari tahun ke tahun ya pasti meningkat. Kita lihat di tahun 2000 harga emas itu cuma 72.000.
Nah, bagaimana dengan hari ini? Harga emas sudah 1 juta lebih, gitu ya. Nah, ini menandakan ada nilai aset yang terus meningkat. Dan di sini Bapak Ibu, bahwa konsep syariah di kuantum metal tidak membebani kita dengan cicilan. Tidak ada yang namanya resiko lelang. Tidak ada resiko loss atau kehilangan seperti yang mungkin Bapak Ibu pernah alami di luar, ya. Di sini sangat aman. Bahkan kita bisa melipat gandakan aset kita Bapak Ibu, ya, menjadi 10 kali ganda. Insya Allah sebentar lagi akan launching menjadi 20 kali ganda. Nah, itu kan dahsyat sekali Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin bertanya nih pada yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu, apakah Anda mau mendapatkan tambahan permodalan untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak? Boleh dijawab Bapak Ibu? Mau. Mau. Masya Allah ya, mau banget ya, mau banget. Tentu saja selama ini ya yang kita pahami, bahkan banyak dari kita merasa investasi emas, menabung emas tidak terlalu untung. Nah ya, nggak ada yang bantu Bapak Ibu ya, tidak ada sistem yang buat kita terbantu. Nah di sini ada. Kita saat membeli emas fisik ya, kita mau pengen punya logam mulia yang banyak, di sini sangat bisa. Kenapa? Ada bantuan permodalan dari kuantum metal ya, karena kuantum metal bekerja sama dengan lembaga besar. Nah, nanti akan saya sampaikan ya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan tambahan permodalan untuk beli emas fisik 10 kali lebih banyak, itu pun tanpa tagihan cicilan. Nah, sudah dibantu. Kalau di luar sana banyak yang bantu, tapi kita tidak bebas dari cicilan. Kita tidak bebas dari bunga. Di sini sangat berbeda Bapak Ibu. Dibantu tapi nggak ditagih. Wah, itu kan enak sekali ya. Tidak ditagih cicilan, tidak ada resiko kehilangan atau resiko lelang ya. Tidak ada yang namanya resiko uang kita hilang, tidak ada ya. Keuntungannya pun 10 kali lebih besar. Dan di sini kita bermain dengan harga emas yang lebih murah. Karena apa? Kita menggunakan LME, itu harga emas dunia. Nah, sekali lagi sangat menguntungkan. Dan bagaimana kita mau mendapatkan keuntungan kalau emasnya kita jual? Saat apa? Saat harga emas dunia sedang tinggi-tingginya kita jual. Disitulah kita akan kembalikan semua modal kita terima balik modal kita, dan kita terima juga keuntungannya atau profitnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lihat lagi penawaran dari kuantum metal yang kedua. Kembali saya bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau punya banyak tabungan emas, padahal Bapak Ibu nggak punya uang lebih? Ya, mau tidak ini? Mau Ya. Mau banget. Selama ini ya, flashback lagi pengalaman kita beli emas kalau uangnya benar-benar lagi lebih, bener nggak? Itu kan? Kalau ada budget emas, baru kita beli emas. Kalau enggak, boro-boro beli emas, kan gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita punya cara ya untuk punya tabungan emas padahal kita nggak punya budget. Nah, bagaimana caranya? Di kuantum metal, setelah Bapak Ibu membeli emas, emasnya bisa langsung ya dijadikan uang tunai sebesar 85%. Nah, nanti diperdalam ya tentang ini ya. Nah, kita sudah konversikan emas kita jadi uang tunai. Sekali lagi keuntungannya adalah Anda tidak ditagih cicilan Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara mengembalikannya? Kalau di luar sana mungkin konsep ini dekat dengan istilah gadai ya. Di sini tidak gunakan istilah gadai Bapak Ibu karena ini syariah murni ya. Nah, bagaimana pengembaliannya adalah saat emasnya sudah kita jual. Nah, kapan jualnya? Kalau kita sudah untung. Nah, karena emas itu kan akan terus meningkat. Pasti ada saat-saat kita untung, itulah saat kita jual emasnya. Dan sekali lagi, di sini tidak ada resiko lelang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terbayang kita benar-benar bisa punya aset emas, bahkan berkilo-kilo emas dengan program ini, insya Allah bisa. Dan kita jauh dari yang namanya bunga berbunga. Tidak ada yang namanya beban, tidak ada yang namanya kontrak. Nah, itulah nikmatnya konsep GCA di kuantum metal Bapak Ibu. Nah, buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, saya yakin
sebagian besar adalah orang-orang yang cari bisnis. Benar? Sama, saya pun seperti itu. Dan hanya ada di sistem ini, Bapak Ibu, kita bisa jadi pedagang atau pebisnis emas. Ingat, bisnis emas itu bisnis yang paling elegan, paling tinggi loh, ya. Ini kelasnya Sultan, ya. Kita semua punya peluang berbisnis emas di sini, bahkan dengan penghasilan yang tanpa batas. Ya, kita akui bahwa penghasilannya Puan Aida yang bisa miliaran per hari, saya sebut itu penghasilan tanpa batas. Saya belum pernah ngalamin, ya. Mungkin yang sudah pernah mengalami, tapi modalnya pun miliaran. Ini kan tanpa modal, Bapak Ibu, ya. Bisa punya penghasilan tanpa batas. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistem yang handal yang dimiliki oleh Quantum Metal. Nah, kita tidak modal, ya. Tidak ada yang namanya bayar-bayar franchise di sini, ya. Bahkan stok emas kita disediakan. Dari mana tadi? Sudah dibuka sama Pak Herman bahwa Quantum Metal adalah distributor resmi. Distributor itu kelasnya tinggi sekali, ya. Distributor resmi sehingga punya stok emas yang banyak itu sudah disediakan sama Quantum Metal. Kita tinggal menjalankan bisnis saja, Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu yang namanya toko, ya, tidak perlu yang namanya menggaji karyawan. Nah, Bapak Ibu, dari semua penawaran ya yang disampaikan ya, sekarang saatnya kita ngecek apakah ya perusahaan yang punya program luar biasa ini ya bisa kita percaya. Nah, seperti apa perusahaan yang bisa kita percaya, Bapak Ibu? Mari kita cek ya. Kalau secara standar umum ya, perusahaan yang bisa kita percaya tentu punya ciri-ciri seperti ini. Perusahaan yang punya izin lengkap kah, gitu ya? Perusahaan yang punya kantor jelas, gitu ya? Kemudian perusahaan yang sudah lebih dari 5 tahun, perusahaan yang diakui oleh lembaga negara. Kalau ciri itu masih kurang, kita lihat perusahaan yang bisa dipercaya adalah perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain. Oke, kita cek satu persatu, Bapak Ibu. Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun lebih, Bapak Ibu. Ini perizinannya ya, dengan nama Quantum Metal Sendirian Bahat ya. Alamatnya di Pulau Pinang. Itu kantor milik sendiri, Bapak Ibu. Websitenya silakan Bapak Ibu langsung cek boleh, atau setelah Zoom ini langsung cek ya. Kemudian emailnya, dan tahun berdiri ya, tanggal berdiri adalah 30 Juli tahun 2012 ya, sudah 11 tahun lebih. Nah, sedikit saya ceritakan bagaimana debut awal perusahaan ini berdiri. Kelahiran Quantum Metal adalah berita besar bagi Malaysia. Kenapa? Malaysia tidak punya emas seperti di Indonesia, tidak punya perusahaan emas seperti di Indonesia. Kita punya Antam, Bapak Ibu. Ya, maka kehadiran Quantum Metal sebagai distributor resmi dari Pertmin menjadi berita besar ya, yang ditunggu-tunggu oleh Malaysia. Ya, maka Quantum Metal debutnya adalah sebagai gold supplier, pensuplai emas bagi siapa? Bagi lembaga negara di Malaysia. Ya, pensuplai emas bagi bank-bank besar di Malaysia. Itulah profil perusahaan Quantum Metal dari awal dia berdiri sampai sekarang. Bank-bank besar, lembaga negara di Malaysia beli emasnya di Quantum Metal. Nah, kita bisa logikakan. Kalau negara ya, kalau bank-bank besar beli emas di Quantum Metal, apakah ini perusahaan kecil? Tentu saja bukan. Ini perusahaan yang sangat besar ya. Nah, baru di tahun 2019 Quantum Metal membuka program untuk nasabah individu seperti kita ini, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bandingkan ya dengan perusahaan lain yang biasanya awal berdiri itu langsung cari dana dari mitra baru. Nah, Quantum Metal sama sekali tidak seperti itu. Dia lahir sebagai perusahaan yang sangat kuat, dia gold supplier bagi lembaga negara di Malaysia dan bagi bank-bank besar di Malaysia. Seperti itu profilnya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini ya. Pernyataan Quantum Metal sebagai distributor resmi perusahaan emas Pertmin Australia diterangkan oleh Pertmin Australia sendiri. Nah, seperti ini ya. Jadi, informasi ini datang dari Pertmin sendiri, Bapak Ibu. Quantum Metal Sendirian Bahat ya. Jadi ini quantummetal.com ya. Di situ kita bisa
login untuk pembelian emas, ya. Jadi membeli emas di Malaysia itu lewat Quantum Metal. Nah, ya, karena Quantum Metal adalah eksklusif distributor dari Departemen Australia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu bank-bank syariah, bank-bank besar di Malaysia yang beli emas dengan Quantum Metal. Ya, ini hanya beberapa saja yang kita tampilkan. Insya Allah banyak sekali ya, karena lembaga negara juga beli emas di Quantum Metal. Yang pertama ada Bank Muamalat Malaysia, Bapak Ibu. Kita tahulah profilnya Bank Muamalat di Indonesia pun punya kantor tuh mentereng semua ya. Ini beli emas di Quantum Metal. Kemudian ada Afin Bank, ya. Kemudian ada Allianz Bank. Kemudian ada Ar-Rozi Bank, itu Bank Arab Saudi yang ada di Malaysia. Beli emasnya juga di Quantum Metal. Yuk kita cek Bapak Ibu ya. Apa benar nih? Kita cek satu ya. Bank Muamalat Malaysia beli emas di Quantum Metal. Nah, kita cek ya. Cara ngecek paling ampuh sebenarnya datangin saja banknya, ya. Cek saja langsung, tanyakan, ya. Beli emasnya di mana, gitu ya. Nah, kalau kita jarak jauh gini, kita ceklah lewat Google, ya. Di gold account-nya milik Bank Muamalat Malaysia. Kita lihat, Bapak Ibu, apakah benar Bank Muamalat itu beli emas di Quantum Metal? Siapa gold supplier-nya? Nah, coba kita tandain ya. Nah, ditandain merah nih Bapak Ibu ya. Gold supplier untuk Bank Muamalat adalah Quantum Metal Bapak Ibu. Jelas ya? Karena di sini infonya dari Bank Muamalat sendiri ya. Silakan bank-bank lain dicek dengan cara yang sama. Kalau kebetulan Bapak Ibu ke Malaysia, cek langsung ya ke bank-bank yang dimaksud ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat fakta Quantum Metal secara profil perusahaan. Nah, ini dia Bapak Ibu yang membedakan Quantum Metal dengan perusahaan kecil. Ya, secara logika ya. Perusahaan yang bisa bekerja sama dengan bullion banks tentu bukan perusahaan ecek-ecek, pasti perusahaan sangat besar. Begitulah Quantum Metal Bapak Ibu. Bagaimana pendanaannya didukung oleh bullion banks sehingga kita saat membeli emas fisik bisa diberikan bantuan dari mana? Ya dari bullion banks. Bukan bebannya Quantum Metal Bapak Ibu. Nah, ini jadi sebagai keyakinan bagi kita bahwa Quantum Metal ini memang perusahaan yang sangat besar karena dia mampu bekerja sama dengan pihak raksasa yaitu bullion banks ya. Bank emas dunia Bapak Ibu. Baik, kita lihat lagi berita dari Yahoo Finance bahwa Quantum Metal ya menggelontorkan dana ya 300 milion dolar ya sahamnya milik Besra Gold. Apa ini Besra Gold? Ini adalah tambang emas yang listed di Australia Barat. Ya, berita ini dikeluarkan oleh Yahoo Finance dan Bloomberg. Ya, kalau kita mau cek di YouTube ya, beritanya sangat jelas sekali ya, diberitakan oleh televisi bahkan bahwa Quantum Metal adalah pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Nah, ini benar-benar bukan perusahaan kecil ya, karena tambang emasnya pun disiapkan sama Quantum Metal Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mari kita cek lagi. Kita cek lagi Bapak Ibu bahwa semua transaksi perusahaan Quantum Metal itu tercatat di bursa. Ya. Kita tercatat di bursa dan diaudit. Ya, hanya perusahaan besar transaksinya masuk ke bursa Bapak Ibu, ya. Tambah wawasan kita tentang itu supaya kita yakin bahwa ini perusahaan yang benar, transaksinya masuk ke bursa dan diaudit. Ini masuk ke Soraka. Kemudian untuk di Indonesia, kita sudah terhubung dengan JFX Bapak Ibu, Jakarta Future Exchange. Ini adalah bursa milik BUMN Bapak Ibu. Ya, jadi inilah ciri ya
Dari perusahaan besar, transaksinya di go public. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pedagang emas dengan konsep syariah, tentu saja transaksi kita ada diaudit oleh lembaga syariah. Ya, ada Syariah Advisor Tawafuk Konsultansi, ya, kita diaudit di lembaga ini Bapak Ibu. Ini yang berpusat di Dubai. Kita juga diaudit oleh lembaga syariah dunia, ya, tertinggi internasional, itu diaudit oleh AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Dan kita sudah punya yang namanya sertifikat patuh syariah untuk 3 produk atau program kita. Nah, Quantum Metal bekerja sama dan dipercaya oleh bank terbesar dunia. Kalau kita klik di Google cari ya, bank terbesar di dunia apa? ICBC Bank. Itu bank China, ya. Jadi kerjasamanya dalam bentuk produksi emas panda atau gold panda sampai menjual produknya. Itulah kerjasama yang terjalin antara Quantum Metal dengan ICBC Bank selama kurang lebih 5 tahun. Nah, di negaranya sendiri Bapak Ibu, ya, Quantum Metal bekerja sama dengan BUMN negaranya, ya, dengan negara Malaysia. Jadi ada pegadaian di Malaysia, ya, kita menyebutnya di sana adalah Arahnu Tekun. Ya, kalau di Indonesia disebutnya pegadaian lah ya. Nah, negara Malaysia tadi sudah saya sampaikan tidak punya Antam seperti kita, gitu ya. Dia sangat berharap gitu ya ada gold supplier besar ya. Akhirnya Quantum Metal yang melakukan ya. Bisa mensuplai emas untuk Arahnu Tekun. Kerjasamanya bukan hanya Arahnu Tekun membeli emas dari Quantum Metal, tapi juga Arahnu Tekun melayani mitra-mitra Quantum Metal di Malaysia untuk withdrawal fisik. Ambil emas fisik bisa di Arahnu Tekun. Karena Arahnu Tekun ini tersebar di seluruh kabupaten di Malaysia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga sesuatu yang dahsyat ya, bahwa Quantum Metal meletakkan jaminan stok emas di Brinks Singapura. Bapak Ibu yang sudah tahu tentang Brinks ya, bahwa Brinks yang berdiri sudah dari 1859 dengan kinerja punya asuransi Lloyd's London, sehingga dia semua titipan emas ya dijamin 100% keamanannya oleh Brinks Singapura ya. Maka 110 negara juga meletakkan jaminan stok emasnya di sini. Ya, ini adalah Brinks kinerjanya dengan emas LBMA ya, standar LBMA yang boleh dititipkan. Bahkan Freeport pun menitipkan jaminan stok emasnya di Brinks Singapura loh Bapak Ibu. Ya, jadi 110 negara pemilik emas LBMA meletakkan jaminan stok emas di Brinks Singapura, termasuk perusahaan kita ini, Quantum Metal, ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu poin yang penting. Dari Quantum Metal saya belajar banyak ya, bagaimana perusahaan-perusahaan sebelum ya saya bergabung di Quantum Metal memang punya beban sistem, ya. Karena apa? Karena perusahaan banyak menjanjikan profit di awal-awal. Nah, tahu-tahu mitra makin banyak, bukan makin berjaya, makin scam, makin kabur. Nah, kita bandingkan dengan Quantum Metal. Ini pemikiran yang sangat penting. Seperti apa perusahaan yang kita anggap aman adalah perusahaan yang tidak punya beban sistem. Ya, beban sistem dari mana? Perusahaan banyak menjanjikan profit. Seperti itu ya. Quantum Metal tidak menjanjikan profit 1 rupiah pun ya kepada mitra. Lantas dari mana mitra mendapatkan keuntungan? Member atau mitra mendapatkan keuntungan karena adanya kenaikan harga emas di market. Kita bermain saja seperti orang-orang terkaya di dunia, ikuti kenaikan harga emas di market. Seperti itu ya. Kita difasilitasi caranya dengan sistem yang sangat handal. Bagaimana setiap member bisa mendapatkan keuntungan saat ada kenaikan harga emas di market. Lantas dari mana perusahaan bisa mendapatkan untung? Perusahaan mendapatkan untung tentu saja dari member yang membeli emas. Yang namanya jual beli tentu ada
spread ya. Dalam istilah emas tentu ada spread gitu ya, ada selisih. Dari situlah perusahaan mendapatkan keuntungan dan membernya yang membeli emas tentu saja dapat keuntungan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada beban sistem di kuantum metal, sehingga inilah justru yang menjadi garansi bahwa kuantum metal akan long life ya, akan langgeng karena memang tidak punya beban sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan tentang profil perusahaan ya, tentang penawaran kuantum metal. Selanjutnya tentang produk akan disampaikan oleh Bapak Herman Makmur. Saya silakan kepada Pak Herman. Oke, terima Terima kasih kasih. Kak Decan atas Sama-sama, penjelasannya. Pak. Ya, Siap. langsung saja. Mungkin teman-teman tadi sudah melihat sekilas tentang perusahaan kuantum metal. Bapak Ibu bisa menilai kira-kira perusahaan ini bisa dipercaya apa tidak? Boleh respon saya? Bisa, Ya. Pak. Sangat bisa dipercaya Apa yang membuat dia bisa Bisa. dipercaya Bapak Ibu? Percaya. karena tidak Ah. mempunyai beban. Ya, yang Karena pertama, tidak Sistemnya, punya Pak. ada beban sistem. Ya, Legalitas Legalitas legalitas. sudah sangat Kalau lama bank, berdiri. ya, Sudah udah berumur lama. berdiri. Ya, Bekerja oke. sama dengan bank terbesar dunia. Iya, bank juga beli emas sama kuantum metal dan kita diaudit, kita dapat sertifikat patuh syariah. Artinya ini perusahaan yang jelas atau tidak jelas nih? Jelas. 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 Oke, sepakat ya, jelas ya. Kalau nanti ada yang masih Iya. bingung nanti kita boleh jelasin lagi ya. Oke, sekarang kita kembali ke produknya step by step Bapak Ibu lebih detail. Produk yang pertama mau kita jelaskan namanya Gold Convert Account atau GCA. Ya. Di sini kita bisa konversikan emas menjadi uang tunai. Sekilas ini mirip gadai, tetapi yang membedakan kita tidak ada cicilan. Kena kalau barang ibu kejual. Oke, kita lanjut dulu. Tidak ada tagihan cicilan, artinya ini tidak hutang. Karena kita tidak dikejar-kejar cicilan. Yang mana program GCA ini nanti akan membantu kita mengumpulkan banyak aset yang bisa diwariskan Bapak Ibu. Jadi kalau uang tunai yang kita ambil ini nanti baru dikembalikan setelah emasnya dijual. Tentunya kita jual setelah harga emas naik. Karena kita yang menentukan kapan kita mau jual. Tidak ada resiko barang kita dilelang walaupun nggak pernah cicil Rp1 pun selama 10 tahun atau 50 tahun sama sekali tidak ada tagihan. Oke. Ada manajemen fee 3,5% per tahun. Ini pun nanti dihitung setelah emasnya dijual Bapak Ibu. Jadi tidak ada tagihan. Tidak ada kontrak. Kita bisa terminate atau kita boleh jual kapan saja kita mau. Nah, ini yang Bapak Ibu harus lihat perbedaannya. Kalau di luar sana ada orang yang memberi bantuan tunai tetapi kita ditagih-tagih. Entah itu setiap bulan, entah itu setiap kontrak. Kita harus bayar. Kalau nggak mampu bayar barang kita dilelang. Tapi di sistem kuantum metal tidak akan ada barang kita dilelang dan tidak perlu kita cicil Rp1 pun. Bahkan tidak pernah cicil boleh nambah Bapak Ibu. Nambah lagi tarik tunai, nambah lagi tanpa batas boleh. Nah, itu yang menariknya. Semakin banyak konversi, semakin banyak tabungan emas kita. Dan kita bisa miliki tabungan emas tanpa uang lebih. Nah, Bapak Ibu mau nggak nih punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Mau. Mau ya, ini yang membedakan QM Bapak Ibu. Dengan cara selamatkan belanja Anda yang selama ini hangus menjadi tabungan emas. Bapak Ibu, setiap orang punya nggak belanja? Punya. Buat Masih hidup makan, ya. ya, ada yang buat makan, buat bayar listrik, bayar pulsa. Selama ini belanja itu hangus nggak Bapak Ibu? Hilang begitu aja nggak? Ya, hilang begitu saja, Mus. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu hitung tuh dari kita kecil, dari kita bayi sampai sekarang, itu udah berapa banyak tuh belanja hangus Anda? Triliunan kali, Pak. Nah, triliunan bisa ya, mungkin miliaran ya. Nah, kalau itu dijadikan emas Bapak Ibu, udah mungkin ratusan kilo juga itu. Ya. Karena waktu itu harga emas sangat murah. Nah, inilah dahsyatnya Bapak Ibu, kita bisa selamatkan belanja yang selama ini hangus. Nah, lebih detailnya saya akan jelaskan begini, karena ini yang membedakan kuantum metal dengan belanja emas di luar sana di toko. Ya, jadi Bapak Ibu supaya bisa melihat perbedaannya.
Misalnya Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta per bulan. Selama ini kalau kita dapat penghasilan, kita langsung belanja. Habis akhir bulan uangnya habis, kalaupun ada lebih-lebihnya dikit. Nah, tapi sekarang dapat penghasilan, jangan dibelanjakan langsung Bapak Ibu, tapi belikan emas dulu. Dapatlah kurang lebih 10 gram kalau harga emasnya 1 juta. Oke. Nah, kalau kita udah beli emas, uangnya habis dong. Sementara kita butuh uang tunai untuk belanja, untuk beli daging, beli sayur, uang dapur, listrik, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Emas yang 10 gram udah kita beli ini tidak kita jual, tapi kita GCA-kan, kita konversikan untuk ambil tunai. Maka kita terima tunai 8,5 juta. Kita terima tunai 8,5 juta, emas yang 10 gram ini tetap punya kita. Dan kita tidak jual statusnya, tapi ditabung, dititip Bapak Ibu. Jadi kita titip emas 10 gram ke perusahaan, perusahaan kasih uang tunai 8,5 juta supaya kita tetap bisa berbelanja. Dengan 8,5 juta Bapak Ibu tetap bisa belanja? Boleh respon? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Dan Bapak Ibu punya emas 10 gram Bapak Ibu. Jadi ada tabungan nih sekarang nih. Belanja tiap bulan tetap bisa belanja, tapi punya tabungan 10 gram. 100% dari penghasilan kita 100% menjadi tabungan emas. Nah, yang 8,5 juta ini Bapak Ibu tidak ditagih cicilan. Habisin aja nggak ada masalah. Walaupun nggak pernah cicil 1 rupiah pun setahun, 10 tahun, 50 tahun, barangnya tidak akan dilelang. Jadi 10 gram ini tetap aman, tetap punya kita. Ya. Nah, bulan kedua dapat lagi penghasilan 10 juta, jangan langsung dihanguskan. Belikan emas dulu, otomatis tabungan emasnya nambah. Tarik lagi tunai 8,5 juta supaya bisa belanja. Otomatis tabungan emas kita nambah nggak nih? Boleh respon? Nambah. Lakukan setiap bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu berhak nambah terus walaupun tidak pernah cicil 1 rupiah pun. Enak nggak tuh? Enak. Ya, boleh nambah terus. Otomatis emasnya nambah. Tidak terbatas Bapak Ibu. Dalam setahun menjadi 120 gram. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ini kan hanya dapat 8,5 juta. Ya, karena kita statusnya tidak jual. Statusnya hanya titip. Ya. Nah, bagaimana kalau 1,5 juta itu saya belikan emas saja tanpa lewat GCA ini? Boleh juga, tetapi hasilnya tidak banyak Bapak Ibu. Mari kita lihat. Kalau Kecil. 1,5 juta rupiah beli emas di toko hanya dapat 1,5 gram. Sementara di sini dapat 10 gram, boleh tarik tunai. Sementara kalau kita hanya sisihkan 1,5 juta hanya dapat 1,5 gram. Setiap bulan 1,5 gram, 1 tahun hanya 18 gram. Sementara di sistemnya GCA 1 tahun 120 gram. 10 tahun sudah punya 1.200 gram Bapak Ibu. Sementara kalau tabung emas biasa hanya 180 gram. Mana yang lebih menguntungkan buat kita nih? Punya tabungan 1.200 gram atau hanya 180 gram? 1.200. 1.200 gram. 1.200 yakin ya? Ya. Dan kita berhak dari kenaikan nilai yang 1.200 ini Bapak Ibu. Nah, ini yang bikin menarik Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh orang-orang yang sudah punya tabungan emas dalam 3 tahun lebih dengan konsep GCA tadi dia sudah punya 13 kilo tanpa uang lebih Bapak Ibu. 13 kilo ini didapat dari belanja yang selama ini hangus. Jadi dia tetap bisa belanja, sekarang emasnya nambah. Yang 13 kilo ini dia udah tarik tunai untuk belanja. Nah, udah convert dan tarik tunai ini sebanyak 721.000 dolar. Sekitar berapa tuh? 10 miliar ya. Ada 10 miliar. Dan dia masih berhak keuntungan atau kenaikan nilai yang 13 kilo ini. Nah, sebanyak ini. Kebetulan waktu di screenshot naik 75.000 dolar. Sudah 1 M juga kenaikannya Bapak Ibu. Oke nggak tuh? Uang yang Banget, udah Pak. ditarik masih berhak, emas ini masih dia punya dan dia masih berhak kenaikan nilai daripada emas ini.
Dan ini salah satu lagi punyanya Puan Eda, ada 61.000 gram atau 61 kilo. Udah ditarik tunai 3 juta dolar. Ya, hampir 50 miliar. Dan masih berhak kenaikan nilai dari 61 kilo ini. Nah, ini ada kenaikan 406.000. 6 miliar Bapak Ibu kenaikan nilainya saja. Ya, padahal udah tarik tunai 3 juta dolar. Sudah beli rumah, sudah beli mobil, dan lain-lain. Tapi emasnya masih dia berhak dari kenaikannya. Ini semua dari belanja yang selama ini hangus. Ya, sekarang belanjanya tetap dapat dari uang yang sudah ditarik. Ya, ini 3 juta dolar sama 721, tapi emasnya dia masih tersimpan dan masih berhak dari kenaikannya. Inilah dahsyatnya program GCA, dan kita tidak dibatasi, kita bisa nambah terus Bapak Ibu, walaupun tidak pernah cicil 1 rupiah pun. Ya, nah ini dahsyatnya konsep kita ini. Nah inilah yang saya bilang salah satu cara ya untuk mengumpulkan aset sekaligus bisa diwariskan. Bapak Ibu, di sini kita bilang ini bukan hutang karena tidak ditagih sama sekali oleh sistem kita. Ya, tidak dilelang aset kita sehingga aset kita terus bertambah sehingga suatu hari kita bisa wariskan. Dan pewaris kita tidak ada beban untuk membayar uang tadi. Karena nanti baru dibayar setelah aset ini kita punya, kita perintahkan jual ke sistem. Hasil penjualan itulah yang mengembalikan uang tunai yang sudah kita ambil Bapak Ibu. Jadi nggak tarik uang dari dompet lagi Bapak Ibu. Ya, tapi hasil penjualan yang ini dijual, kita berhak kenaikan nilainya. Perusahaan tarik uang yang sudah diambil tunai, kenaikan nilainya, berikut sisanya itu punya kita. Nah, jadi aman ya. Nah, sekarang kita bicara program kedua namanya GAE. Oke. GAE ini disebut pembiayaan atau bantuan modal untuk beli emas lebih banyak Bapak Ibu. Yang namanya pembiayaan itu di luar sana banyak bank yang juga ngasih pembiayaan. Ya, mau beli rumah, mau beli emas, ada kok banyak bank yang mau ngasih pembiayaan. Yang membedakan kalau di bank Bapak Ibu ditagih setiap bulan. Kalau nggak mampu bayar cicilan, itu akan dilelang aset kita Bapak Ibu. Nah, sementara di Quantum Metal tidak ada tagihan, tidak ada aset kita dilelang. Mari kita lihat step by step caranya. Yang pertama, kita cerita transaksi GAE 10. 1 unit kita modali, kita bayar 250 dolar. Dengan kita beli 1 unit, otomatis sistem kita memberi bantuan 9 unit. Senilai 2.250, yaitu 9 kali 250. Dana modal kita ditambah dana bantuan, itu semuanya dibelikan ke emas. Maka dapatlah emas senilai 2.500 dolar atau 10 unit. 1 ditambah 9 Bapak Ibu. 10 unit ini keluar sertifikat atas nama kita sebagai pemilik yang sah 10 unit ini. Walaupun kita hanya keluar uang 1 unit. Dan yang 9 unit dana bantuan ini tidak ditagih cicilannya. Ya. Kapan baru kita kembalikan? Setelah emasnya kita jual. Kapan emasnya kita jual? Kita boleh tunggu harga emasnya naik. Jadi setelah naik kan kita untung ya. Barulah kita perintah jual. Kalau belum untung, nggak ada tagihan. Tidak ada paksaan harus jual. Tidak ada limit Bapak Ibu. Jadi bebas kita yang menentukan kapan mau jual. Oke? Nah kalau turun, kita tunggu saja harga emasnya naik. Nggak akan ditagih, harga emas turun nih, kamu minus nih, ayo ditambah depo lagi. Nggak ada. Ya, nah itu menariknya. Dan pada saat kita beli emas ini, perusahaan juga dapat untung hanya 3% dari market dunia. Ini jauh lebih murah daripada kita beli emas di toko. Di toko itu selisihnya 11%. Di sini hanya 3%. Ya. Dan ada manajemen fee dari bantuan modal ini hanya 3,5% per tahun. Bapak Ibu boleh cek kalau Bapak Ibu minta bantuan pembiayaan di bank yang konvensional di luar sana, itu manajemen fee-nya 11% sampai 15% per tahun.
Kita hanya 3,5%, dan ini dibebankan harian Bapak Ibu. Artinya kalau kita 20 hari sudah untung, terus kita jual, beban kita hanya 20 hari, kelebihan manajemen fee ini akan dikembalikan. Nah, jadi enak, bebannya hanya harian. Dan pada saat harga emas naik, kita berhak kenaikan yang 10 unit ini. Karena ini barang kita, walaupun modal kita bayar hanya 1 unit. Jadi otomatis kita punya keuntungan 10 kali lebih besar, Bapak. Ya. Nah, ini sertifikatnya. Ini legal, ini sah secara hukum, ini nomor kode sertifikat, ini tanggal pembelian, ini nama kita, dan ini nomor KTP kita. Jadi jelas orangnya. Ini produknya namanya GE10, ini unitnya 1 unit. Kalau beli 10 akan tertulis 10. Nah, kita hanya bayar DP 250 tadi, dibantu 2.250. Ini adalah manajemen fee, dan ini adalah gram yang kita dapat. Dalam contoh ini dapat 38 gram, padahal kita hanya modal $250. Atau ditambah manajemen fee, letaklah 5.100.000, tapi kita dapatkan 38 gram Bapak Ibu. Nah, dan kita berhak kenaikan daripada 38 gram ini. Nah, angka gram ini setiap orang tidak pernah sama ya, karena harga emas kan terus bergerak, setiap 5 menit dia berubah. Kalau harga turun kita dapat lebih banyak, kalau harga naik kita dapat lebih sedikit. Oke, tapi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan beli emas di toko, nah nanti kita akan bandingkan. Nah, ini ada GE20, saya nggak usah bahas dulu ya, karena belum launching ya. Ini belum saya matikan. Nah, saya langsung bandingkan nih kalau beli emas GE10 dengan beli emas di toko atau di mall. 1 unit GE10 ditambahkan manajemen fee kurang lebih modalnya 5 juta. Hari ini 5.100.000 karena harga dolar ada kenaikan. Dengan uang 5.100.000 kita dapat kurang lebih 40 gram tergantung harga emas. Tadi saya screenshot 38 ya. Nah, hari ini mungkin harganya ya dapat 38 atau 37 lah ya. Karena harga emasnya udah lebih naik. Selisih jual beli dari market dunia hanya 3%. Artinya perusahaan hanya ambil untung 3%. Sementara di luar sana itu 11%. Jadi kalau harga emas naik 3% saja di market, kita udah balik modal Bapak Ibu. Tetapi keuntungannya akan dikali 10. Jadi saat harga naik, keuntungan jadi 10 kali. Ya, karena emas kita 10 kali dari modal dan pembiayaan dikembalikan setelah kita jual. Dan pastinya selama kita belum jual, itu tidak ditagih cicilan dan tidak ada risiko lelang. Nah, setelah kita jual, hasil penjualan itulah yang bayar bantuan modal tadi. Nah, bandingkan kalau kita beli emasnya di toko, di mall, ya, dengan uang 5 juta Bapak Ibu. Berapa gram sih yang kita dapat? Paling juga 5 gram paling banyak. Kalau sekarang mah nggak nyampe karena harga emas sudah 1 juta lebih ya. Nah, selisih di marketnya 11%. Jadi kita harus tunggu harga dunia naik 11% baru balik modal. Belum untung Bapak Ibu. Tapi di sistem GIA kita hanya tunggu 3% udah balik modal. Nah, untungnya akan dikali 10. Tapi kalau ini mah untungnya nggak dikali 10. Nah, jadi kalaupun di luar sana kita beli dengan pembiayaan bank atau pegadaian, ya itu ada tagihan cicilan, ada resiko barang kita dilelang kalau kita nggak mampu cicil. Ya, sementara tempat kita tidak ada tagihan dan tidak ada resiko lelang, Bapak Ibu. Mana yang kira-kira Bapak Ibu pilih? GE10 atau beli emas di toko sama-sama dengan modal 5 juta. GE10. Bagi yang udah paham bisa langsung menjawab GE10 ya. Bagi yang masih bingung nanti kita akan diskusi tanya jawab lagi Bapak Ibu. Kenapa keuntungannya bisa dikali 10? Karena tadi kita dapat bantuan modal sehingga emasnya menjadi 10 kali padahal modal kita hanya 1 unit. Jadi kalau di market harga naik 10% saja, maka keuntungan kita bukan 10%, tapi 10% dikali 10 yaitu 100%. Karena apa bisa 100%? Karena barang kita 10 unit, modal kita hanya 1 unit. Sementara kalau Bapak Ibu beli emas di toko atau di Antam sekalipun Bapak Ibu, naik 10% Bapak Ibu belum untung. Sekali lagi, belum untung. Kenapa belum untung? Karena selisih harganya 11%. Sementara di sini udah untung 100% Bapak Ibu. Bagaimana kalau di market dunia naiknya 20%?
Maka keuntungan kita bukan 20%, tapi 20% dikali 10 yaitu 200%. Ya. Nah, ini contoh pergerakan grafik market dunia Bapak Ibu. Kita beli di sini, kita jual di sini. Ini jaraknya hanya 3 bulan. Naik 15% di market. Kalau Bapak Ibu beli di Antam atau di toko, keuntungannya baru 15 kurang 11, yaitu 4% doang. Sementara kalau di GAI 10, 15% naik kali 10 yaitu 150% Bapak Ibu. 150% masih kotor. Kenapa? Karena perusahaan tadi ada untung 3%. Kita kurangin 3 dulu. 15 kurang 3 yaitu 12. Maka keuntungan kita adalah 12% dikali 10 unit. Maka untungnya adalah 120%. Sementara di market cuma naik 15%. Jadi jika modal kita waktu beli emas 100 juta, maka kenaikan 120% itu untungnya saja 120 juta. Jadi kalau kita jual, kita terima uang 100 juta ditambah 120 juta. Maka kita terima uang 220 juta dalam 3 bulan. Modal yang hanya 100 juta menjadi 220 juta hanya dalam waktu 3 bulan. Dan kita di sini tidak menjanjikan setiap 3 bulan bisa untung segini. Ya, karena itu tergantung harga market, harga emas itu sendiri di market. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat juga bisa, tergantung pergerakan harga market. Ya, nanti kita lihat fakta realnya, ada yang dalam 2 bulan, ada yang dalam 2 minggu udah untung, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita lihat ini testimoni saja. Orang yang sudah membuktikan ada ratusan ribu transaksi, Bapak Ibu, udah banyak sekali. Setiap orang ini, satu orang aja dia bertransaksi berkali-kali, walaupun nggak dicicil, tetap boleh nambah lagi. Ya, dia punya 80% dapat keuntungan dalam 41 hari, ini 77% dalam 41 hari, tapi ada juga yang 29% dalam 135 hari. Tapi tetap profit Bapak Ibu. Kenapa beda-beda ya? Karena pergerakan harga emas saat kita beli itu nggak sama. Ya, ada yang beli di harga rendah, untungnya lebih cepat. Ada yang beli harga ternyata setelah beli harga turun, ya kita nunggunya agak lebih lama. Ya, kalau kita cairkan ke bank gimana? Lancar? Ya, pasti lancar Bapak Ibu. Ini contoh satu orang aja sekali withdraw 1 juta ringgit 3 miliar, itu langsung masuk rekening. Transaksi di sini ratusan miliar tuh udah biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya berjalan lancar. Nah, ini Bapak Ibu satu kali beli itu 1 juta ringgit Bapak Ibu. Berapa itu 1 juta ringgit? Kali aja 3 juta 3.300 ya. 3 miliar lebih satu kali beli ya, 652 unit Bapak Ibu, bukan dikit-dikit transaksi di sini. Ya. Kalau perusahaan ini abal-abal, orang berani nggak nih transaksi 1 juta ringgit satu orang langsung boom? Enggak Ya. berani. Nggak berani walaupun uangnya banyak, betul nggak? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi demikian dulu dari saya. Sebelumnya kita cerita, saya mau nanya nih kesimpulan yang Bapak Ibu dapat hari ini. Apakah produk ini GCA tadi bisa dapat tabungan emas tanpa uang lebih, kemudian bisa GAI dapat bantuan modal, bermanfaat dan menguntungkan produk ini atau tidak? Sangat bermanfaat dan menguntungkan sekali. Tidak ada tagihan cicilan ya. Apakah perusahaan dapat dipercaya? Oh, sangat dapat dipercaya. Dapat percaya. Ya. Sistemnya aman nggak kalau tidak ada beban? Sangat Aman. Aman. Perusahaan tidak janjikan profit 1 rupiah pun, kalau kita untung itu yang bayar adalah market karena dijual saat harga emas naik Bapak Ibu. Iya. Yang bayar tuh market, bukan perusahaan kontometal yang bayar. Betul. Jadi perusahaan tidak ada beban, malah perusahaan dapat untung saat kita beli emas. Ya. Nah, Bapak Ibu melihat ini sebuah peluangkah untuk meraih sukses? Peluang berpotensi. Iya, inilah Sangat Bapak Ibu. berpotensi. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum jelas, kita akan masuk sesi tanya jawab nanti ya. Jika Anda serius ingin sukses bersama Quantum Metal, hubungi orang yang mengajak Anda hari ini juga untuk minta pendaftaran gratis Bapak Ibu. Karena daftar di sini gratis, Bapak Ibu bisa masuk ke sistem websitenya untuk mempelajari cara transaksinya. Ya, jadi
ikuti training-training rutin, kita akan training rutin membimbing Bapak Ibu ya supaya bisa mendalami materi, supaya bisa melihat peluang ini secara lebih jelas dan detail. Hari ini kita baru perkenalan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan berkelanjutan untuk masuk dalam bimbingan secara gratis. Oke, dari saya demikian dulu, saya kembali